Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 kelas 12 IPA 2. Kelompok kami akan menyajikan cuplikan video pidato. Berikut cuplikannya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di ruangan ini. Maksud saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Teknologi Internet pada Kehidupan Manusia. Hadirin sekalian, di zaman sekarang ini penggunaan internet bisa dibilang banyak sekali dilakukan. Kata internet tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dahulu penggunaan internet sangat jarang. Sekarang tentunya sudah banyak yang menggunakan teknologi internet. Selain itu, dulu internet digunakan hanya sebagai alat untuk sosialisasi. Namun sekarang teknologi internet dapat digunakan sebagai pembantu pekerjaan. Bahkan tidak hanya itu, internet juga dapat digunakan sebagai pencari informasi yang luas. Saat ini internet telah berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Padahal kemunculan internet sebetulnya belum terlalu lama. Tapi karena adanya globalisasi, hal ini tentunya membuat internet melaju pesat sehingga masih berkembang hingga sekarang. Nah, dengan baiknya kemajuan teknologi internet diharapkan kita semua mampu memanfaatkan secara baik dan maksimal. Jangan menggunakan untuk kegiatan yang merugikan atau bahkan tidak bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian akses internet negatif dan tindak penipuan juga harus dihilangkan atau dihindari. Jadikan sebagai pemenuh kebutuhan dan kegiatan terkait belajar dan bekerja. Kesimpulannya, internet memiliki banyak sekali dampak positif yang luas dan dapat dimanfaatkan sebagai pembantu persoalan dalam kehidupan kita. Harapan saya sehingga dapat menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Demikian terkait pentingnya penerapan teknologi internet dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan sepatah dua patah kata tentang narkoba dan hukum yang mengaturnya. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Sayangnya, para pengedar narkoba kini menjadi semakin cerdik dan memanfaatkan orang lain di luar sindikat mereka untuk mengantar narkoba tanpa pengetahuan beredar tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali narkoba yang beredar di suatu negara. Untuk menghindari hal tersebut, jangan pernah mau mengirim sesuatu atau mengetahui apa yang dititip dan diserahkan pada kita. Bila menemui orang yang mencurigakan, segera melapor ke polisi. Usia remaja merupakan usia yang rentan karena keingintahuannya yang tinggi, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mengonsumsi narkoba. Mereka membujuk remaja untuk mengonsumsi narkoba dengan alasan akan terlihat keren jika menggunakan narkoba. Namun kenyataannya, narkoba justru hanya membawa pengaruh buruk pada remaja, seperti merusak organ tubuh, membuat kehilangan kemampuan berpikir, dan konsentrasi terganggu. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba lainnya. Program lain yang dapat mencegah penyebaran narkoba adalah dengan mewaspadai tamu yang tak dikenal, melakukan razia dadakan,
dan mengenali siswa-siswa yang mengonsumsi narkoba. Namun, program-program tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita hindari dan ikut berpartisipasi dalam memberantas pencegahan narkotika agar penggunaan narkoba di sekolah semakin berkurang. Mari sama-sama jaga generasi kita dari bahaya narkoba. Sekian dari saya, tetap waspada dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih telah datang di ruangan ini. Izinkan saya untuk berpidato tentang pentingnya ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi manusia. Ilmu juga sangat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu tidak hanya bisa didapatkan di sekolah, tetapi di mana saja dan kapan saja. Ilmu juga menjadi jembatan semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih bahagia. Dengan ilmu, kita lebih mudah mendapatkan atau mencapai sesuatu. Dan siapa di antara kita menginginkan bahagia di dunia, maka kita harus punya ilmu. Jika kita menghendaki bahagia akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, jawabannya tetap sama, yaitu kita wajib memiliki ilmu. Dan kita harus memanfaatkannya dengan benar, yaitu untuk segala sesuatu yang positif. Mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan sosial, jenis kelamin, maupun usia. Dan menurut saya, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Dengan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan. Ada perkataan bijak yang mengatakan bahwa orang terkaya merupakan mereka yang tersehat. Itu artinya kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi setiap makhluk hidup. Ketika kita tidak dalam keadaan sehat, maka kita tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk berkata bahwa kesehatan kita adalah harta terpenting yang kita punya. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesehatan adalah harta mereka yang paling berharga. Mereka akan menyadari pentingnya kesehatan ketika mereka akan jatuh sakit. Tentu kita tidak mau, bukan, baru menyadari kesehatan kita, pentingnya kesehatan kita di saat kita baru jatuh sakit. Enggak mau. Maka dari itu kita tidak boleh menunggu sampai kita sakit untuk menghargai kesehatan kita. Menghargai kesehatan kita berarti kita merawat kesehatan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama yaitu makan makanan yang bernutrisi. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Contohnya yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, contohnya yaitu menjaga kebersihan tubuh kita. Contoh kecilnya yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah dari toilet. Yang keempat yaitu berolahraga secara teratur. Olahraga yang teratur dapat menguatkan sistem imun kita. Hadirin sekalian, bukan hanya kesehatan fisik saja yang penting, tetapi kesehatan mental juga. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Untuk meningkatkan kesehatan mental kita harus mengistirahatkan pikiran kita. Kita harus mencoba untuk terus tenang dan sebisa mungkin berpikiran positif dalam situasi apapun. Dengan demikian, tubuh kita akan menangkap energi positif. Percaya atau tidak, kepositifan itu dapat membuat kita lebih sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh cuplikan video dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, atau Saudara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.